Jadi langsung di lawan lepas. Di sana dari satu orang Indonesia ada. Walau susah tidak dengan kegiatan ini mudah-mudahan menjadi suatu momentum yang sangat baik sekali, ya, agar estafet kepemimpinan yang sudah ditanamkan jauh pada pendiri bangsa. Indramayu Pus Info. Penting bagi kita untuk memperhatikan sikap dan tindakan dalam menghadapi dimensi kehidupan yang semakin kalut, di mana kekalutan itu lebih disebabkan oleh ambisi dan kepentingan yang orientasi pokoknya pada kekuasaan dan percaturan politik. Untuk memberi arah yang jelas, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Cirebon berkolaborasi dengan Sultan Keraton Kacirebonan dan Batalion Arhanud Masyarakat Peduli Gerakan Pramuka Cirebon mengadakan diskusi dan penelusuran dalam kegiatan Santiaji Pancasila bertema Santiaji Pancasila dan penyegaran wawasan kebangsaan bela negara berbasis kearifan lokal adiluhung budaya bangsa, digelar pada Kamis 28 Maret 2024 di Keraton Kacirebonan. Dan gerakan ini, kegiatan ini pun merangkum sama Wirakartika. Jadi bersatu dengan keraton dan Wirakartika, khususnya Kacirebonan. Saya tanggapi dengan pertanyaan adik tadi, saya sangat setuju dan sangat antusias. Karena apa? Memang bela negara sendiri itu merupakan ya hak dan kewajiban untuk kaum muda, tetapi orang dewasa yang mengarahkan sesuai dengan payung hukum yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Itu yang pertama itu. Dan sekarang ini uniknya ada generasi X, Y, X, Z serta A. Nah, sebagai pembicara itu intinya harus bisa memilih dan bisa mengkotak-kotak. Tetapi hal itu tidak mengurangi rasa kurang menghormati ABC-nya, tetapi mengambil terobosan tengahnya. Untuk di Pancasila itu memang perlu ada anak-anak kita dihidupkan, karena Pancasila perekat bangsa. Tanpa Pancasila akan hancur. Terus sekarang ini dari program nasional, saya pun di nasional itu ada laboratorium Pancasila yang intinya anak-anak kita diajak menghargai produk-produk Indonesia, yang intinya mengajak mempersiapkan generasi muda kita ke Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, salah satu upaya keraton mengajak wawasan Santiaji Pancasila ini, salah satunya itu adikku. Karena apa? Yang memberikan pengertian tentang bela negara itu sendiri, apalagi yang pemula. Kecuali ya teman-teman saya yang sudah dewasa ini nggak ada masalah, tapi ada yang pemula kan belum tentu bisa. Itu saya sangat simpati sekali terhadap keraton, ya sangat sekali. Apalagi bekerjasama dengan ini. Lalu Pak, harapan Bapak ke depannya ini bisa diajukan bagaimana ya harapan ke depannya? Apakah untuk lebih baik lagi dan apa gitu Pak? Ya kalau saya terus maju dan pantang menyerah, saya dengan ada kolega saya yaitu Bapak Sulaiman Cendikia di Cirebon akan terus mengadakan kegiatan yang wasbang bersifatnya kearifan lokal. Banyak dan juga dengan pengembaraan, wisata sejarah, banyak sekali, dan itu akan menarik. Kalau nggak ikut akan rugi. Itu saja. Baik Pak, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas wawancaranya, sudah antusias sekali dalam kegiatan ini. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Salam Pramuka. Selamat sore. Sore. Apa kesan kakak mengikuti kegiatan ini? Wah, kesannya baik. Dan bagaimana untuk bisa menularkan kepada generasi muda pada prosedur ke depan? Ya,
antusias sekali untuk para pemuda untuk kedepannya sebagai generasi penerus bangsa ya. Jadi nanti insya Allah karakter pramuka bertambah semangat kedepannya Pak. Insya Allah. Bekasi kapan akan menggarang? Semakin berani. Oh, iya. Bekasi berani. Kegiatan berlangsung di Aula Merbayaksa Keraton Cirebon dan Aula Batalion Arhanud. Dihadiri kader-kader bela negara, anggota pramuka dewasa sewilayah Ciayu Majakuning, Depok, Bekasi, Garut, Purwakarta, dan datang juga dari jauh dalam mengikuti kegiatan yang digagas untuk bisa memberi cermin lebih jelas apa falsafah negara dan perannya pada saat ini. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sultan Kacirebonan menyampaikan sambutan yang disampaikan kepada seluruh peserta. Di antaranya terdiri dari tamu kehormatan Kuartir Nasional, beberapa utusan pramuka pandega dari beberapa universitas di Ciayu Majakuning, guru-guru SMA, SMK, MA sewilayah kota Cirebon, hingga para mahasiswa luar kota yang datang dengan sengaja untuk menghadiri acara Santiaji. Dalam konteks Pancasila dan penyegaran wawasan kebangsaan bela negara berbasis kearifan lokal adiluhung budaya bangsa sesuai dengan cita-cita Pancasila sangat menarik, karena di era saat ini masih banyak perdebatan inkonsisten dengan Pancasila, baik secara teknis atau terjadinya keterbatasan daya nalar dalam proses atau prosedur pembahasan secara tertutup atau terbuka. Kami menyelenggarakan kegiatan ini berangkat dari suatu keadaan zaman yang penuh dengan tantangan ya, luar biasa, zaman digital, zaman teknologi. Nah, itu yang mesti kita waspadai agar jangan sampai nilai-nilai keperjuangan, nilai juang 45 tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia dan apa yang disampaikan para kakak pramuka dari Jakarta ini menjadi modal ya. Untuk itu kita diibaratkan HP itu harus selalu dicas ya, agar kita kuat dalam rangka kita membela negara. Untuk itu kami mengharapkan Santiaji Pancasila, wawasan kebangsaan dan semangat bela negara untuk kita semua. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan menjadi suatu momentum yang sangat baik sekali ya, agar estafet kepemimpinan yang sudah ditanamkan jauh para pendiri bangsa kita ini tetap kita tanamkan jiwa-jiwa semangat daripada 45, semangat keperjuangan agar kita tetap teguh. Dan mudah-mudahan kegiatan ini pastinya banyak makna positifnya agar generasi muda kita ini selalu dapat mengestafetkan semangat. Alhamdulillah kita jaga bangsa kita ini ya, bangsa kita ini luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika tadi dikatakan sebetulnya susah di negara yang notabene banyak budaya, keragaman budaya, bangsa yang cukup jumlahnya padat tapi bisa bersatu. Ini suatu keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk meluruskan itu perlu dilakukan kajian agar lebih berpikir kritis mengenai Pancasila sebagai dasar negara daerah. Selama ini hendak dimatikan secara perlahan dan dibuat stagnan. Sungguh ini merupakan interpretasi yang keliru. Sebagai bangsa yang bertanggung jawab, sangat perlu memikirkan kembali apa sebenarnya yang menjadi latar belakang lahirnya Pancasila, yang oleh pelaku empirik sejarah politik Indonesia menjadi dasar negara. Sejak disepakatinya gagasan ideal itu, fungsi Pancasila kun fayakun menjadi dasar negara sebagai pondasi falsafah bangsa Indonesia yang pada gilirannya dapat memicu kebangkitan negara dan bangsa berkat pondasi yang berurat akar di dada setiap warga negara. Sebagai warga negara wajib menjaga kesucian falsafah Pancasila guna mengekalkan politik otentik dasar negara. Politik otentik itu wajib berdasarkan Pancasila. Memang otentik dalam bentuk ikrar saat ini sudah dikatakan sangat baik, tetapi otentik dalam tindakan, terutama untuk membentuk karakter yang baik sebagai manusia Indonesia, dirasa belum optimal. Terbukti autentifikasi yang dimaksud bukan hanya dalam wujud lancar mengucapkan ikrar Pancasila, tetapi harus juga dapat menunjukkan perbuatan sebagai insan Pancasila sejati. Di sela-serunya giat Santiaji Pancasila dan penyegaran wawasan kebangsaan kader bela negara 2024 itu, di Keraton Kecirebonan, terjadi diskusi yang sangat menarik bertema diwajibkannya ekskul pramuka oleh Menteri Makarim menjadi makjul melalui surat keputusan resmi yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Beberapa pihak tampak menunjukkan ekspresi kecewa meskipun barangkali sudah menjadi kehendak sejarah untuk menjadi proses kedewasaan berpikir di samping sebagai batu ujian kemandirian gerakan pramuka. Meski sebenarnya keputusan tersebut terbit melalui jargon nyeleneh RBT atau rencana bangun tidur. Mengapa? Dahulu hal-hal yang harusnya disinergikan tidak terjadi untuk dilakukan pembahasan bersama Partai Nasional. Ingin menguasai negara kita. Bila diizinkan, saya bertanya kepada bapak-bapak, pada kakak-kakak pembina sekalian, kenapa Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Ada yang mau menjawab? Ada jawaban singkat. Katanya karena kita dijajah. Kenapa kita dijajah? Kita lebih banyak daripada penjajah yang sekian ratus tahun menguasai, menghisap kekayaan ibu pertiwi kita. Itulah sedikit semangat yang akan kita bahas pada hari ini. Kakak-kakak sekalian, adalah pandu yang mewarisi pusaka Indonesia, pusaka alam yang kaya raya, pusaka budaya yang sangat beragam. Ini hamparan jati. Apa ya? Hamparan jati ya, kayak hamparan. Semua itu harus kita jaga, harus kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Anak cucu kita pun harus merasakan bagaimana bangsa kita sangat kaya raya. Bapak, Ibu, penjajahan dimulai awalnya adalah investasi. Jalannya penjajahan kalau kita membuka buku sejarah, awalnya adalah permasalahan investasi. Pada saat itu, di abad ke-16, ada kapitalis yang datang namanya Portugis. Kemudian pada abad
16, 17, ada juga yang datang ke tanah air kita, yaitu Kongsi Dagang Bangsa Belanda atau kita kenal dengan VOC. Kenapa mereka datang kemari? Kenapa mereka datang ke negeri kita? Karena negeri kita sangat kaya raya. Kita ingat lagu yang mungkin kakak-kakak pernah dengarkan, Indonesia, Indonesia, tanahnya subur, tanahnya subur, ya itulah Indonesia. Kita sebagai pandu, sebagai pramuka adalah pewaris yang akan meneruskan kekayaan, keagungan para leluhur kita kepada anak cucu kita. Kita sebagai generasi muda harus berjuang, sebab kelangsungan bangsa, kelangsungan negara kita ada di tangan pemuda. Pemuda serta pemudi, jangan sangsi lagi, nasib negeri ada padamu sendiri. Jagalah nusa dan bangsa dengan sukarela. Itu lagu-lagu yang menggelorakan semangat kita. Baik Bapak Ibu, apa peran daripada Kesultanan Nusantara dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia? Saya mencoba mempelajari arsip-arsip masa kolonial sampai tahun 1901 ada 379 kerajaan di Nusantara, besar maupun kecil. Sebagai induk dari organisasi Praja Muda Karana yang beranggotakan lebih dari 22 juta peserta didik, sehingga terkesan tidak aspiratif. Kedua, produk kebijakan tersebut diputuskan pada saat Kuartir Nasional sedang dalam masa transisi. Di tengah gegap gempita memberi warna bagi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, sehingga terkesan seperti menggunting dalam lipatan, atau menurut ungkapan bahasa sederhananya dapat disebut sebagai bunyi petir di siang bolong yang mengejutkan para pembina di gugus depan. Hal itu mengingatkan pada tulisan almarhum Kak Idik Sulaiman selaku pemimpin redaksi majalah Bekal Pembina. Dalam majalah tersebut, Kak Idik mempublikasikan pernyataan populer yang dibesut Mendikbud Daud Yusuf. Daud Yusuf menyampaikan keputusan gugus depan dalam pangkalan sekolah di era 1970-an masuk pada wilayah kurikulum sekolah. Sejak saat itu dikatakan kemandirian pramuka mulai bergeser. Meskipun secara kelembagaan mendapatkan penguatan dengan hadirnya pemerintah dalam membantu tumbuh kembang gerakan pramuka di Kuartir. Di era reformasi, rencana strategisnya tampak visioner, seperti yang terdapat pada SKU besutan tahun 2000. SKU hingga Dasakarya Gerakan Pramuka menjadi sesuatu yang memiliki topik utama tersendiri. Namun dikatakan proporsi itu menjadi lemah dalam aspek implementasi, sehingga siapapun yang kebetulan menjadi pemerhati dari unsur akar rumput berasumsi membingungkan. Hal ini terlihat nyata dalam produk SKK yang sudah lagi tidak relevan dengan era kekinian. Padahal slogannya adalah solusi andal masalah-masalah kaum muda. Kaderisasi yang cenderung jalan di tempat, sehingga puncak pemimpin banyak diduduki kader-kader chaos
yang nol pemahaman, yang ringkasnya belum mampu bergeser dari dekade-dekade buruk era sebelumnya. Namun dalam hal itu sungguh masih tetap optimis. Semoga keputusan tersebut menjadi momen bersejarah bagi gerakan pramuka agar dapat tetap eksis hingga milenium berikutnya. Kuncinya tentu ada pada rencana strategis kepemimpinan Kuartir Nasional ke depan yang harus on the track dengan ADART yang diundangkan secara konsisten. Seyogianya lah gerakan pramuka kembali ke Khitah 1961. Ayu Pramuka TV, Pusinfo Kuarcap Indramayu mewartakan. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube Ayu Pramuka.